Halo, ketemu di video kali ini kita akan bahas apa itu program siaran. Jadi, output setiap stasiun penyiaran adalah satu tayangan di layar kaca televisi yang tersusun rapi dalam urutan yang teratur, yang disebut program acara. Jadi, program ini sebagai benda abstrak berfungsi untuk memuaskan batiniah si halayak ataupun pemirsa yang melihat ataupun menonton tayangan tersebut, sehingga timbul penilaian yang objektif, yaitu baik atau bagus atau kurang bagus. Jadi program siaran bisa didefinisikan sebagai satu bagian ataupun segmen dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan, sehingga memberikan arti bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarakan, atau dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran televisi adalah beberapa program yang tersusun. Masing-masing program ini menempati slot waktu tertentu dengan durasi tertentu tergantung jenis programnya, apakah program hiburan, terus kemudian apakah program informasi, ataukah program berita. Jadi apapun yang kalian lihat di layar kaca televisi kalian, itu namanya program siaran. Dan apapun yang kalian dengar di siaran radio, itu namanya program siaran. Sementara tayangan di televisi mempunyai dampak yang luas bagi pemirsanya. Ini dapat diartikan bahwa program siaran mempunyai karakteristik tertentu yang dapat mempengaruhi, memprovokasi, baik memprovokasi secara positif ataupun negatif, dan mampu mengubah sikap seseorang dari pendiam menjadi agresif. Terus kemudian salah satu karakteristik dari program siaran ini adalah persuasif ataupun mempengaruhi. Bisa persuasif secara positif, bisa persuasif secara negatif. Kalau contoh persuasif secara positif adalah ketika kita melihat tayangan yang bernuansa religi, kita dapat mengaplikasikan ataupun meniru adegan-adegan yang ada di tayangan religi tersebut dalam kehidupan kita masing-masing. Atau misalkan para ibu-ibu yang melihat iklan apapun, baik iklan deterjen atau iklan masakan, itu langsung ditiru oleh ibu-ibu, diaplikasikan dalam kehidupannya secara nyata begitu. Tapi yang dikhawatirkan ataupun sebagian besar yang ditimbulkan dari program siaran adalah dampak persuasif yang negatif. Misalkan seperti tayangan kriminalitas. Di tayangan tersebut dijelaskan bagaimana si pelaku pencabulan menjalankan aksinya, si pelaku pencurian menjalankan aksinya, ataupun pelaku-pelaku kriminal yang menjalankan aksinya. Si penonton ataupun si pemirsa yang menyaksikan dimanapun, kapanpun, selama tayangan itu dapat ditangkap oleh pemirsa, mereka akan melakukan apa yang ditirukan oleh para pelaku kejahatan dalam program kriminalitas, dalam reka adegan gitu. Terus di antara kalian juga paling ada yang menirukan adegan-adegan smackdown ya, itu merupakan adegan yang negatif, yang mempengaruhi kita, mempengaruhi persuasif secara negatif. Sementara itu juga program siaran dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu karya artistik dan karya jurnalistik. Karya artistik dan karya jurnalistik dibagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu sumbernya, proses produksinya, dan juga jenisnya. Untuk karya artistik, sumbernya ini berdasarkan dari ide gagasan, terus kemudian ide pemikiran dari orang-orang yang memiliki ide kreatif. Terus kemudian kalau proses produksinya ini mengutamakan keindahan dan kesempurnaan sesuai dengan perencanaan. Kemudian jenisnya ini bisa drama atau sinetron, kemudian musik, terus kemudian kuis, informasi iptek, pendidikan, terus kemudian informasi apa saja yang bersifat non-politik. Sementara di karya jurnalistik ini sumbernya bersumber dari masalah hangat, peristiwa, ataupun pendapat. Kemudian proses produksinya ini mengutamakan kebenaran dan kecepatan. Sementara jenisnya itu bisa berita aktual, berita non-aktual, kemudian penjelasan masalah hangat atau current affair. Jadi perbedaannya adalah karya artistik bersumber dari pemikiran, ide gagasan, ataupun ide kreatif seseorang, sementara karya jurnalistik ini bersumber dari masalah hangat. Sumber karya artistik ini bisa hayalan, tapi kalau sumber dari karya jurnalistik ini harus dengan sesuai fakta.
Sementara proses produksinya di karya artistik ini mengutamakan keindahan dan kesempurnaan. Jika ada cacat satu kali pun harus diulang sesuai dengan perencanaan awal. Sementara kalau proses produksi di karya jurnalistik ini mengutamakan kebenaran dan kecepatan. Jadi apapun yang terjadi tanpa ada rekayasa dan tanpa ada proses pengambilan gambar ulang, berbeda dengan karya artistik yang bisa merekayasa terus kemudian bisa merekam adegan ulang karena memang sesuai perencanaan. Tapi kalau di karya jurnalistik harus benar-benar apa yang terjadi, apa yang direkam. Kemudian jenisnya jelas memang berbeda sangat jenisnya antara karya artistik dan karya jurnalistik. Kalau jurnalistik ini berita yang aktual, jadi hari itu terjadi, hari itu juga diberitakan. Terus kemudian kalau karya artistik ini melalui proses yang panjang, baik proses syuting ataupun proses taping yang prosesnya ini tidak harus berkaitan dengan hal-hal yang bersifat aktual. Jadi ini bersifatnya timeless, bisa dilakukan kapan saja. Dan untuk format program televisi ini dibagi menjadi 3, yaitu drama, non-drama, dan berita. Kalau drama ini bersifat timeless. Timeless ini bisa ditayangkan kapanpun tanpa melihat tayangan itu masih relevan ataupun masih bisa ditayangkan hari ini atau tidak. Jadi kapanpun ditayangkan, mau hari ini, besok, sebulan kemudian, 1 tahun kemudian, si drama ini masih bisa ditayangkan dan bersifat imajinatif, imajinasi. Ini turunan dari karya artistik yang bersumber pada ide gagasan. Ini banyak diaplikasikan untuk program yang bersifat tragedi, aksi, percintaan, romantisme, legenda, dan horor. Kemudian kalau non-drama, ini bersifat timeless juga, tapi faktual. Maksudnya faktual apa? Sesuai fakta yang terjadi tanpa rekayasa. Seperti acara musik, terus kemudian acara talk show, acara variety show, game show, talent show seperti Indonesian Idol atau competition show. Terus kemudian kalau berita ini bersifatnya tidak timeless tapi aktual. Hari itu terjadi, hari itu juga diberitakan. Sementara faktual adalah apa yang terjadi dan itu yang diberitakan. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong klasifikasikan program sinetron ke format program televisi. Jadi bisa dijawab itu adalah drama karena bersifat timeless, terus kemudian bersifat imajinatif. Timeless bisa ditayangkan kapanpun, imajinatif berdasarkan ide gagasan. Biasanya ini bukan fakta, bukan kisah nyata. Biasanya berdasarkan ide-ide kreatif si penulisnya. Terus kemudian kalau non-drama, coba tolong klasifikasikan format Indonesian Idol. Kalian pasti bisa jawab non-drama karena ini merupakan timeless, bisa ditayangkan kapanpun, tapi faktual apa yang terjadi, apa yang ditayangkan, seperti ya tadi game show, competition show, musik, dan lain sebagainya. Terus kalau acara berita, tolong klasifikasikan format acara misalkan patroli di Indosiar. Kamu bisa klasifikasikan patroli, terus kemudian formatnya adalah format berita. Sebelum kalian mengerjakan tugas kedua yang saya berikan, kalian ditugaskan untuk mengamati siaran televisi, program-program siaran televisi dari 10 stasiun televisi nasional yang ada di Indonesia, yakni RCTI, MNC TV, Global TV, Indosiar, SCTV, Antv, Trans TV, Trans 7, Metro TV, dan TV One. Bermaksud atau bertujuan untuk agar kalian lebih memahami lagi apa itu program siaran dan program-program mana saja dari 10 stasiun televisi nasional tersebut yang masuk ke dalam format drama, format non-drama, dan juga format berita. Jadi ini memudahkan kalian untuk menyusun program siaran di kelompok kalian masing-masing selama 24 jam. Jadi ketika ditanya program ini masuk ke format apa, ini namanya program apa, terus kemudian bersifat apa, kalian bisa jawab berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan di 10 stasiun televisi nasional itu selama 24 jam.
Jadi kalian bisa mengetahui program-program mana saja yang cocok ditempatkan di pagi hari, program-program mana saja yang cocok ditempatkan siang, sore, ataupun malam. Selanjutnya, kita akan bahas 10 strategi programming yang digunakan oleh stasiun penyiaran televisi. Sampai di sini video pembelajaran kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.